Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah. Pada video kali ini adalah part ketiga pembahasan kita dari mulai pasal 61 hingga pasal 79. Karena pasal 80-nya sudah pada bab yang baru, jadi kita memotongnya pada pasal 79. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Sebelumnya, jadi video ini berupa isi-isi dari peraturan pemerintah ini ya, dari poin-poin pentingnya saja yang kita ambil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bagian ketujuh, pengendalian daya rusak. Pasal 61 ayat 1, pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asing dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asing, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah. Ayat kedua, pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah. Ayat ketiga, Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah. Kemudian pada bagian yang sama ada pasal 62 dan pasal 63 yang masih bertautan dengan pasal 61. Pasal 62-nya, untuk mencegah terjadi intrusi air asing dilakukan dengan membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka air tanah tawar dan muka air tanah asing. Nah, seperti telah kita jelaskan pada video sebelumnya bahwa intrusi air asing terjadi karena ketinggian muka air laut lebih tinggi daripada ketinggian air tanahnya, sehingga terjadi intrusi dari air laut ke dalam pori-pori tanah, sehingga tadi ketika diambil air tanahnya, maka yang tersedot itu adalah air laut itu ya, jadi asin. Untuk pasal keduanya, untuk ayat kedua, untuk menanggulangi terjadinya intrusi air asin dilarang mengambil air tanah di daerah pantai. Ayat ketiga, untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin. Pasal 63 ayat 1, untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakai air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak. Ayat kedua, untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat 1 dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah. Ayat ketiga, untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat 1 dilakukan dengan membuat imbuhan buatan. Nah, ini dia penjelasannya untuk yang pasal 61 ya. Ayat satunya penjelasannya. Yang dimaksud dengan pengendalian daya rusak air tanah adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Ini dimaksud dengan intrusi air asin atau saltwater enrichment adalah penyusupan air asin atau saltwater baik berupa air tanah asin atau salin groundwater maupun air laut terhadap air tanah tawar dalam suatu sistem aquifer. Ayat kedua, penurunan muka air tanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi apabila terjadi terus-menerus. Dapat mengakibatkan terjadinya intrusi air asin dan atau amblesan tanah. Oke, selanjutnya untuk penjelasan pasal 62-nya, ayat ketiga, yang dimaksud dengan imbuhan buatan atau artificial recharge adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada aquifer dalam suatu cekungan air tanah melalui antara lain sumur resapan, parit resapan, dan atau kolam resapan. Kemudian selanjutnya bagian 7, masih bagian ke-7 ya, pengendalian daya rusak. Masih terkait juga dengan pasal 61 ini. Pasal 65. Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Menteri, Gubernur,
atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah. Pasal 66 setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanahnya yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dan atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63. Penjelasan pasal 65 ayat 1 yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan lingkungan adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah dan merusak fasilitas umum. Yang dimaksud dengan tindakan darurat antara lain menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut. 4. Perizinan. Bagian ke-1 tata cara memperoleh izin. Pasal 67 ayat 1. Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati atau wali kota dengan tembusan kepada menteri dan gubernur. Yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didampingi informasi A. Peruntukan dan kebutuhan air tanah, B. Rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, dan C. Upaya pengelolaan lingkungan atau UKL atau upaya pemantauan lingkungan atau UPL atau analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon dikenakan retribusi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada bab yang sama ini ada pasal ininya juga tambahan juga yaitu pasal 68 ayat 1 izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh bupati atau wali kota dengan ketentuan A. Pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan menteri. B. Pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur. Atau C. Pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten kota yang membidangi air tanah. Ayat kedua, Menteri, Gubernur, atau dinas yang membidangi air tanah wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah. Ayat ketiga, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban. Ayat keempat, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tembusannya wajib disampaikan kepada menteri dan gubernur. Penjelasannya untuk pasal 67 ayat 1, setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumber produksi. Penjelasan untuk pasal 68 ayat 1 huruf A, rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah antara lain berisi lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah. Kemudian pada masih bab keempat, perizinan, bagian ke-1 tata cara memperoleh izin. Pasal 71 ayat 1, pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan. Ayat 2, pengeboran dan penggalian air tanah bagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah. Ayat ketiga, kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperoleh melalui A. Sertifikasi instalasi bor air tanah, dan B. Sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah. Ayat 4, pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus huruf A dan B diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran dan atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 72, jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 73 ayat 1, perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 72 diberikan oleh bupati atau wali kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 dan 2. Ayat kedua, Menteri Gubernur atau Dinas dalam memberikan rekomendasi teknis untuk memperpanjang izin harus memperhatikan A. Ketersediaan air tanah dan B. Kondisi dan lingkungan air tanah. Dan masih pada bab yang sama, bagian ke-1 tata cara memperoleh izin masih pada bagian dan bab yang sama. Kemudian ini pasal 74 ayat 1, Bupati atau Wali Kota melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan. Ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan mulai dari kegiatan pengoboran hingga penggalian. Kemudian penjelasannya ayat 1 penjelasannya ayat 1, evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah. Kemudian pasal 75 ayat 1. Pasal 1, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai dan diusahakan sebagaimana tertentu dalam izin. Ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengoboran atau penggalian air tanah. Ayat ketiga, laporan hasil pelaksanaan pengoboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat A. Gambar penampang litologi dan penampang sumur. B. Hasil analisa fisika dan kimia air tanah. C. Hasil analisa uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap. Dan D. Gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya. Pasal 75 penjelasannya ayat 3 huruf A. Penampang sumur atau well logging akan menentukan jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringan. Huruf B, hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah. Huruf C, hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut. Huruf D, gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut atau gravel pack. Bagian kedua, hak dan kewajiban pemegang izin. Pasal 76, setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin. Pasal 77, setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib dari poin A hingga poin G, ini kewajibannya ya teman-teman. Pasal 78 ayat 1, setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% dari batas debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. Ayat kedua, teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh bupati atau wali kota. Penjelasannya, untuk pasal 77 huruf E, yang dimaksud dengan berperan serta antara lain kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya. Huruf F, yang dimaksud dengan biaya jasa pengelolaan air tanah adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Penjelasan untuk pasal 78 ayat 1 yang dimaksud dengan prinsip 10% adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat setempat di lokasi pengusahaan air tanah. Kemudian bagian ketiga, berakhirnya izin. Pasal 79 ayat 1, izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena A. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan. B. Izin dikembalikan. Atau C. Izin dicabut. Ayat kedua, berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penjelasannya untuk ayat 1 huruf B, izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah. Atau huruf C, izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.
Oke, itu dia video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.